علينا فتوح المعرفة يا رب العالمين. Alhamdulillah para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita memasuki topik yang baru ya, dari kitab Saksiyah Al-Islamiyah, yaitu yang berkenaan dengan kuwatud dalil, pembahasan tentang kekuatan dalil. Ini sengaja saya pisah menjadi dua bagian pembahasan. Insya Allah nanti di bagian kedua kita akan bahas di majelis berikutnya. Eh, ini topik yang salah satu topik yang penting yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab ini. Eh, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama ahli usul ya, di dalam kitab-kitab usul fikih mereka, di dalam tarjih bab tarjih atau bab tentang ta'arud ya, tanakut atau bab tentang ta'adul ya. Jadi tarjih di antara dalil-dalil yang secara zahir itu saling bertentangan. Jadi apa yang beliau jelaskan di sini sebenarnya eh, pembahasan atau topik yang sama yang juga beliau bahas di dalam kitab Saksiyah juz 3 ya, yang secara khusus memang membahas topik-topik seputar usul fikih. Nah, ini sebagai muqaddimah ya. Di bagian awal beliau memberikan penegasan bahwasanya ad-dalil syar'i wal hujjatu ala anna al-hukma alladhi dulla alaihi hukmun syar'iyyun. Jadi dalil syar'i ini belum mengingatkan kita kembali ya bahwa dalil syar'i itu dia adalah hujjah. Hujjah atas apa? Hujjah atas hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut bahwa hukum itu adalah hukum syar'i. Karena orang itu tidak bisa mengatakan bahwa ini hukum syar'i kecuali ada dalil yang melandasinya. Jadi dalil syar'i itulah yang menunjukkan bahwa hukum ini hukum syar'i. Kalau dalilnya tidak syar'i, tentu hukum yang dihasilkan, yang ditunjukkan oleh dalil itu tentu tidak kita sebut sebagai hukum syar'i. Jadi syar'i atau tidaknya satu hukum itu tergantung kepada dalil syar'i yang itu menjadi hujah bagi pada hukum itu. Walidzalika karena itulah karena i'tibarul hukmi hukman syar'iyyan innama yatawaqqafu ala i'tibari dalilihi. Karena itu legalitas satu hukum sebagai hukum syar'i itu tergantung kepada legalitas dalilnya. Jadi dalil ini apa hukum ini bisa disebut sebagai hukum syar'i kalau dalil yang melandasinya itu adalah eh, dalil yang memang diakui legalitasnya. Maknanya apa? Maknanya kita tidak bisa mengatakan satu hukum itu hukum syar'i kecuali yang menopangnya itu juga dalil. Jadi menentukan bahwa ini adalah dalil syar'i itu perkara pokok sebelum kita menghukumi satu persoalan atau sebelum kita menarik kesimpulan satu hukum daripada dalil itu. Nah, jadi kalau dalilnya itu tidak legal, artinya dalil ini mardud. Misalnya kalau hadis, ya, hadis sebagaimana kita bahas di pembahasan sebelumnya, kalau hadis ini mardud, ya tentu kita tidak bisa mengatakan hukum yang dihasilkan dari dalil yang mardud itu sebagai hukum syar'i. Karenanya kalau dia berupa hadis, kalau dalil itu berupa hadis, maka hadis itu haruslah dalil yang makbul. Agar apa yang ditunjukkan oleh dalil itu bisa kita anggap sebagai hukum syar'i. Jadi hukum itu bisa roboh itu dengan robohnya dalil. Jadi kalau dalilnya itu tertolak, maka robohlah apa yang dihasilkan oleh dalil itu, yaitu hukum itu sendiri. Karenanya kalau kita lihat hari ini, misalnya para orientalis ya, dan orang-orang yang menjadi kaki tangan mereka, itu begitu getol, sangat masif, ya, menghantam apa yang menjadi bangunan daripada hukum syar'i, yaitu dalil itu sendiri. Jadi yang mereka serang itu bukan hukumnya saja, tetapi yang mereka serang adalah dalil yang itu menjadi pondasinya. Jadi kalau dalil itu sudah tertolak, ya,
maka berapa banyak hukum itu yang akan hilang, akan runtuh. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama, melakukan pembelaan ya terhadap dalil ya, yang itu apa namanya dihantam oleh sebagian orientalis dan orang-orang yang menjadi kaki tangan mereka. Ya, sama halnya seperti kelompok-kelompok yang ingkar sunnah misalnya ya. Ingkar sunnah jadi menolak menolak hadis sebagai dalil syar'i misalnya. Nah, itu dengan berbagai macam argumentasi yang mereka kemukakan. Tujuannya apa sebenarnya? Kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menghancurkan hukum Islam itu sendiri. Jadi kalau as-sunnah itu sudah tertolak sebagai dalil, ya, maka sebagian besar hukum Islam itu akan hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Nah, di dalam bab ini Syekh Taki itu membahas secara khusus nanti uh, uh, berkaitan dengan perkara yang di situ ada dua dalil yang menunjukkan atau yang menyinggung topik yang sama. Nah, persoalannya bagaimana jika ada dua dalil itu bertentangan? Dua dalil ini sama-sama makbul, katakanlah. Kalau satunya mardud itu kan gampang. Itu nggak akan kita sebut pertentangan atau mudah bagi kita ya. Yang satu mardud, yang satu makbul. Katakanlah yang satu ini dhaif, ini sahih. Ya, secara lahiriah dia bertentangan, maka mudah bagi kita untuk mengambil yang sahih, kita buang yang dhaif. Atau bahkan yang ini maudhu misalnya, mungkar. Maka mudah bagi kita untuk menyingkirkan yang mungkar ini. Tapi bagaimana kalau ceritanya dua-duanya itu sahih misalnya? Ini ada dua dalil, isinya bertentangan, tapi secara urut ya atau secara apa namanya sumber itu sama-sama makbul, sama-sama diterima. Nah, bagaimana kita menyikapi dua dalil yang seakan-akan bertentangan ya? Para ulama itu tidak mengatakan secara hakiki karena tidak ada dalil yang secara hakiki itu bertentangan. Ya. Kalau dalil itu makbul ya, itu tidak mungkin ya dalil itu saling kontradiksi, tanakut itu sesuatu yang mustahil secara hakiki. Tapi kalau secara zahir ya, apa yang tampak di hadapan kita itu bisa saja nampaknya tanakut meskipun pada hakikatnya tidak. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau secara lahiriah ya, dua dalil itu saling bertentangan satu sama lain. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan ta'adul ya. Jadi pertentangan dua dalil itu disebut dengan at-ta'adul. Ini dalilnya sama nih. Katakanlah sama-sama hadis. Hadisnya hadis sahih. Dua-duanya sahih. Nah, tapi secara lahiriah itu yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh misalnya. Yang satu berisi larangan misalnya, yang satu mengatakan boleh. Maka bagaimana kita mengkompromikan misalnya, atau bagaimana kita menyikapi dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan at-ta'adul. Ya, at-ta'adul itu dia sama kuat, yang kita tidak condong kepada salah satu dari keduanya. Dan ta'adul itu tidak mungkin terjadi pada dalil qat'i. Jadi kalau dalilnya qat'i itu nggak mungkin tanakut, ya, tidak mungkin tanakut. Dia tidak mungkin akan saling berlawanan satu sama lain. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu perintah aqimus shalah itu qat'i. Tiba-tiba ada dalil lain yang datang mengatakan atau melarang untuk melakukan sholat. Itu nggak mungkin, mustahil. Jadi ada satu perintah yang itu qat'i perintahnya, kemudian datang dalil lain yang melarang apa yang diperintahkan pada dalil yang pertama. Itu sesuatu yang mustahil. Ya. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi tidak ada ta'adul pada dalil yang itu sudah jelas qat'i. Nah, kalau terjadi pertentangan antara dalil yang qat'i dengan dhani, yang satu qat'i, yang satu dhani, maka jelas kalau dalam perkara ini yang dimenangkan adalah yang qat'i. Nah, kita tinggal mengambil yang qat'i, yang dhaninya tidak kita ambil. Kemudian apabila ya, kalau ada dua dalil yang bertentangan tadi, yang satu lebih kuat daripada yang lain, maka inilah yang disebut dengan at-tarjih. Jadi kalau tadi misalnya ada dua dalil yang itu sama kuat, kita belum condong kepada salah satu, atau belum tampak yang satu lebih kuat daripada yang lain, itu disebut ta'adul. Tapi kalau misalnya kita melihat yang satu lebih kuat,
ya, ada dua yang bertentangan tapi yang satu lebih kuat daripada yang kedua, maka ini disebut dengan at-tarjih. Ini yang disebutkan oleh para ahli usul di dalam kitab-kitab mereka. Dan tarjih itu hanya berlaku pada dalil yang zahir. Kembali kepada keterangan sebelumnya ya, bahwa ta'adul itu tidak mungkin terjadi pada dalil yang qat'i. Maka yang namanya tarjih ya pasti nanti berlaku pada dalil-dalil yang toni. Nah, yang pertama kalau misalnya terdapat dua dalil yang saling bertentangan, maka sikap kita itu adalah mengkompromikan dulu dua dalil yang bertentangan itu. Kompromi yang dimaksud di sini adalah mengamalkan keduanya. Ada dua hadis yang seakan-akan ini saling berlawanan, maka yang upaya yang kita tempuh pertama kali adalah al-jam'u. Tariqul jam'i. Ini tariqul jam'i ini adalah tariqah yang diambil oleh sebagian ahli usul. Ya. Saya katakan sebagian karena tidak semua menempuh metode tariqul jam'i. Tapi Syekh tadi mengatakan bahwa yang harus kita lakukan adalah menjamak. Jadi mengkompromikan dua dalil yang bertentangan ini. Nah, kompromi yang dimaksud itu ya gimana caranya dua-duanya bisa diamalkan. Jadi sehingga tidak ada yang satu diabaikan, yang satu diamalkan. Tapi bagaimana caranya dua-duanya itu bisa diamalkan secara sekaligus. Jadi tidak ada dalil yang diabaikan. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Jadi namanya dalil ini kan untuk diamalkan. Jadi ketika datang dalil, ada dua dalil yang bertentangan, ya kita upayakan bagaimana kedua-duanya bisa kita amalkan. Jadi ini yang mesti ditempuh ya. Jadi kita nggak boleh misalnya langsung kita tinggalkan salah satu, udah ngambil satu aja misalnya. Ini ada dua dalil yang bertentangan, kemudian kita langsung ngambil salah satunya tanpa melakukan upaya tarjih atau melakukan kompromi. Nah, itu nggak boleh. Mentarjih tanpa ada murajjih itu nggak boleh. Jadi ada dua dalil yang bertentangan, kita ngambil salah satu. Itu nggak boleh, itu cara yang keliru. Yang harus kita lakukan adalah kompromikan dulu dua dalil itu sehingga nanti dua-duanya bisa diamalkan. Nah, ini yang ditempuh oleh para ulama, ya, metode yang disebut dengan al-jam'u, ya, kompromi antara dua dalil. Misalnya begini ya, kalau Rasulullah itu melakukan satu perbuatan, ya, tapi pada saat yang lain beliau melakukan perbuatan yang berlawanan. Jadi ini ada dua riwayat, yang satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah melakukan ini, tapi ada riwayat yang lain yang menceritakan bahwa beliau pada saat yang lain itu melakukan sesuatu yang berlawanan dari yang pertama. Maka kalau ada dua perbuatan Rasul yang bertentangan semacam ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu hukumnya mubah. Nah, hukumnya mubah. Kita lihat contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Iyad bin Himar yang menceritakan tentang pengalaman beliau ya ketika masuk Islam. Beliau mengatakan, aku bermaksud memberi Nabi SAW seekor unta. Seekor unta betina sebagai hadiah. Ya. Kemudian Nabi bertanya, jadi ketika beliau mendapatkan hadiah itu, beliau bertanya, ya aslam tak? Engkau sudah masuk Islam? Fakultu, kemudian aku berkata, lah, belum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni nuhitu an zubdil musyrikin. Ya. Bahwa aku ini dilarang ya untuk mengambil ya hadiah dari orang musyrik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini jelas ya menunjukkan bahwasanya beliau tidak menerima hadiah daripada orang musyrik. Ya. Tidak menerima hadiah daripada orang musyrik. Jadi Nabi menolak hadiah itu. Tidak mengambil hadiah dari Iyad bin Himar karena status dia sebagai orang kafir atau orang musyrik. Tapi pada saat yang lain, itu Nabi menerima hadiah dari Raja Najasyi. Beliau menerima hadiah dari penguasa Ailah. Beliau menerima hadiah dari Muqawqis. Padahal kita tahu Raja Najasyi ini kafir, penguasa Ailah itu kafir, Muqawqis juga kafir.
Kenapa di apa namanya di kasus yang pertama tadi itu Nabi tidak menerima? Ya, apakah itu haram maknanya? Tapi kalau itu haram, kenapa di waktu yang lain Nabi menerima? Nah, ini bagaimana kita menjamaknya? Itu nggak mungkin kita misalnya mengambil salah satu misalnya. Kalau misalnya kita mengambil, oh kita ambil hadis yang pertama saja misalnya. Nabi dilarang menerima hadiah dari orang musyrik. Berarti hukumnya haram. Nah, bagaimana kemudian dengan dalil yang kedua? Kalau kita ngambil yang pertama, berarti kita mengabaikan dalil yang kedua. Atau kita mengambil dalil yang kedua, mengatakan boleh. Bagaimana dengan dalil yang pertama? Kalau kita mengatakan ini boleh, ya, misalnya kan, maka bagaimana dengan dalil yang pertama? Maka di sini para ulama itu menjama ya, diantaranya apa yang dijelaskan oleh Syekh Atha bin Khalil di dalam kitab Taisirul Usul ilal Usul, bahwa beliau itu menguatkan pendapat yang memubahkan. Jadi makna daripada perbuatan Nabi ketika Nabi satu waktu melakukannya, waktu yang lain Nabi tidak melakukannya, ini menunjukkan bahwa perbuatan yang beliau lakukan itu hukumnya mubah. Ya. Jadi sebenarnya menerima hadiah dari orang kafir itu mubah. Kemudian contoh yang lain misalnya, ini dalam kasus persaksian misalnya. Itu di dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak ingin kukabarkan sebaik-baik saksi? Alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yas'alaha. Yaitu orang yang mendatangkan kesaksiannya atau dia memberikan kesaksiannya sebelum ditanyakan. Jadi dia memberikan kesaksian sebelum diminta. Jadi sebelum diminta dia sudah memberikan kesaksian. Ini dalam hadis yang pertama. Kemudian ternyata ada dalil yang lain yang menunjukkan sebaliknya. Apa? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz, kelihatan. Kemudian yang kedua, justru ada dalil yang seperti ini. Ini yang menunjukkan sebaliknya ya. Summa yuhshul kadhiba hatta yahlifa ar-rajulu wala yustahlafa wa yashhada wala yustashhada. Kemudian dia menyebarkan kebohongan, kedustaan meski dia bersumpah padahal dia tidak diminta bersumpah dan dia bersaksi padahal dia tidak diminta bersaksi. Ini hadis ini potongan dari hadis yang panjang. Nah, di dalam hadis ini justru Nabi itu mencela orang yang bersaksi sebelum diminta. Padahal di hadis yang sebelumnya Nabi memuji orang yang memberikan kesaksian bahkan sebelum diminta dia sudah memberikan kesaksian. Nah, ini kan dua dalil yang seakan-akan tanakut ya. Ada kontradiksi ini di antara dua dalil ini. Nah, yang satu mencela orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta, tapi yang satu lagi justru memuji orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta. Nah, di sini kemudian para ulama menjelaskan, termasuk diantaranya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa supaya dalil ini sama-sama bisa diamalkan, maka maknanya dalil yang pertama tadi yang berkaitan dengan pujian Nabi terhadap orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta itu berkaitan dengan hak-haknya Allah. Berkaitan dengan haknya Allah. Nah, sementara di hadis yang kedua, yaitu celaan bagi orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta, ini berkaitan dengan haknya manusia. Berkaitan dengan haknya hamba. Jadi kalau berkaitan dengan haknya Allah itu kita harus cepat memberikan kesaksian. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan haknya hamba,
maka kita tidak perlu memberikan kesaksian kecuali diminta. Jadi dua-duanya bisa diamalkan, tapi dengan konteksnya masing-masing ya, dengan konteksnya masing-masing. Jadi tidak ada dalil yang kita apa namanya, yang kita abaikan ya. Jadi kita tetap bisa mengamalkan kaidah yang kita sebutkan sebelumnya, ikmalud dalilain aula min ihmali ahadi. Baik, kemudian kita lihat kekuatan dalil dari sisi urutan ya. Kuwatud dalil min haitsu tartibul adillah. Kekuatan dalil kita lihat dari urutan dalil itu sendiri ya. Apa yang kita sebut dengan tartibul adillah. Yang pertama, Al-Qur'an itu jelas lebih kuat dari as-sunnah walaupun sunnah itu mutawatir. Ya. Ini kalau kemudian nanti terjadi tanakut ya, tanakut antara Al-Qur'an dengan sunnah misalnya, mau dikompromikan tapi nggak bisa. Mana yang lebih diunggulkan? Tentu yang lebih diunggulkan adalah Al-Quran. Di Al-Quran lebih dikuatkan daripada As-Sunnah. Meskipun As-Sunnah itu mutawatir. Jadi urutan yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, Sunnah yang mutawatir tadi itu lebih kuat daripada ijma'us sahabah. Dia lebih kuat daripada ijma'us sahabah. Di Sunnah mutawatir. Meskipun ini apa namanya? Ijma'nya misalnya ijma'nya itu juga mutawatir, artinya yang meriwayatkan bahwa ini adalah ada ijma' di dalam perkara ini sampai ke derajat mutawatir. Tapi sunnah yang mutawatir itu tetap lebih diunggulkan. Yang ketiga, ijma' yang diriwayatkan secara mutawatir itu lebih kuat daripada khabar ahad, daripada hadis ahad. Karena ijma' itu kan eh, para sahabat itu mengungkapkan bahwa di situ ada hukum syar'i sekalipun tidak terungkap ya, maksudnya tidak disebutkan di dalam hadis secara jelas atau di dalam dalil seperti Al-Qur'an misalnya secara jelas. Nah, ijma' ketika kemudian mutawatir artinya ini yang mengatakan bahwa ini ijma' itu bukan satu dua orang tapi banyak ya. Jadi ijma' sahabat yang kemudian diriwayatkan secara mutawatir itu lebih diunggulkan daripada khabar ahad. Karena eh, dari sisi bahwa ini adalah ijma' itu qat'i. Artinya dari segi subut ya, bahwa di sini sudah terjadi ijma' us-sahabah itu qat'i. Sementara khabar ahad ketika sampainya khabar itu atau hadis itu kepada kita itu dari segi subutnya itu tidak qat'i. Dari segi subutnya tidak qat'i. Artinya terjadi peluang bahwasanya eh, apa yang disandarkan kepada Nabi itu tidak benar. Masih ada peluang meskipun bisa jadi kecil, gitu ya. Kemudian khabar ahad itu lebih kuat daripada qiyas. Jadi qiyas ini di urutan terakhir. Kecuali kalau ilatnya itu ilat sorohah. Jadi kalau para ulama melakukan qiyas, tetapi kiasnya itu punya ilat, di situ ada ilat yang ilatnya itu sorohah. Jadi bukan ilat hasil daripada istinbat, bukan ilat itu dari dalalah misalnya. Nanti di pembahasan usul fikih, di pembahasan tentang qiyas nanti ada beberapa macam jenis ilat ya. Jenis ilat yang paling kuat itu adalah ilat yang sorohah, yang langsung kita nampak pada dalil bahwa ini ada ilatnya. Jadi ilatnya itu tampak pada teks secara mantuk. Jadi bukan melalui istinbat lagi. Jadi karena nanti ada ilat yang itu perlu diistinbat lagi karena pada teks atau pada nas itu tidak tertera secara jelas. Atau misalnya perlu dilihat secara dilalahnya, baru ketemu ilatnya. Jadi khobar ahad itu lebih kuat dari kias, kecuali kalau kiasnya itu ilatnya itu ilat soroha. Itu bisa lebih kuat daripada khobar ahad. Nah ini kalau kita lihat dari segi tertibul adillah ya, tertib dalil.
Jadi jelas yang utama yang mesti kita unggulkan, yang kita kuatkan itu adalah Al-Quran ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kekuatan dalil dari sisi legalitas pendalilan pada dalil yang dhonni atau as-sunnah. Nah ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sengaja membahas berkaitan dengan as-sunnah. Ya. Jadi kalau kemudian as-sunnah itu nanti saling bertentangan secara lahiriah, ya, maka ada beberapa cara yang bisa ditempuh ya, agar nanti keduanya bisa diamalkan atau kemudian nanti mana yang perlu diunggulkan di antara dua hadis atau dua riwayat itu. Pertama dari sisi sanad, ya. Melihat dari sisi sanad. Kekuatan dalil ya dilihat dari sisi sanad. Ya. Yang pertama ini berkaitan dengan rawi, berkaitan dengan perawinya. Seperti rawi yang meriwayatkan secara langsung atau dia yang terlibat ya, atau melihat langsung kejadiannya itu lebih diunggulkan daripada rawi yang tidak meriwayatkan langsung. Jadi kalau ketemu dua riwayat, ya, dua hadis yang bertentangan, yang satu diriwayatkan oleh rawi yang melihat langsung kejadian, satu hadis lagi diriwayatkan oleh rawi yang tidak melihat kejadian itu. Maka yang diunggulkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang melihat langsung kejadian itu. Nah, ini seperti dalam riwayat Abu Rafi mengenai informasi menikahnya Nabi dengan Sayyidah Maimunah. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nakaha Maimunata wa huwa halalun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Sayyidah Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan tahallul. Tidak lagi dalam keadaan ihram. Beliau menikahi Sayyidah Maimunah tidak dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram kan jelas tidak boleh kan sebagaimana yang kita pahami di dalam bab munakahat. Jadi Nabi menikahi Sayyidah Maimunah itu ketika tahallul, sudah selesai ihramnya. Ini yang melihat adalah Abu Rafi. Kenapa? Karena Abu Rafi di situ beliau menjadi perantara antara Nabi dengan Sayyidah Maimunah. Jadi yang menjadi perantara langsung itu menikahnya Sayyidah Maimunah dengan Rasulullah SAW. Nah, jelas riwayat Abu Rafi itu lebih diunggulkan daripada riwayat Ibnu Abbas. Nah, di dalam riwayat Ibnu Abbas justru mengatakan sebaliknya bahwa Nabi itu menikahi Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram. Annahu nakahaha wa huwa haramun. Bahwasanya Nabi SAW menikahinya, yaitu menikahi Sayyidah Maimunah, sedangkan beliau itu dalam keadaan haram, sedang berihram. Ini kan dua informasi yang saling bertentangan ini. Beliau menikahi Sayyidah Maimunah itu ketika halal atau ketika haram. Maka yang diunggulkan jelas adalah riwayat Abu Rafi tadi. Riwayat Abu Rafi. Nah ini nggak bisa dikompromikan ya. Bagaimana kita mengkompromikan dua dalil ini? Jadi para ulama itu kalau misalnya dua-duanya nggak bisa dikompromikan, artinya nggak bisa diamalkan, maka nanti ditarjih, ya, diunggulkan salah satunya. Jadi ketika dalam kasus semacam ini, maka yang diunggulkan, yang kita ambil adalah riwayatnya Abu Rafi. Kemudian misalnya salah satu rawinya itu adalah istri Nabi. Dan yang diriwayatkan itu adalah perkara-perkara yang itu berkaitan dengan rumah tangga. Seperti riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang lebih diunggulkan daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Karena beliau ini sahibul kisah. Sayyidah Aisyah adalah sahibul kisah, orang yang mengalami langsung. Misalnya dalam riwayat yang berkaitan dengan bertemunya dua khitan yang itu menyebabkan mandi janabah. Idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Apabila dua khitan itu ketemu, ya, satu khitan ketemu dengan khitan yang lain, maknanya berhubungan suami istri, maka wajib mandi.
hanya bertemu 2 khitan saja itu sudah wajib mandi. Sekalipun mohon maaf tidak keluar air. Tidak inzal. Nggak sampai inzal, nggak sampai keluar air itu tetap wajib mandi. Ana wa rasuluhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Fa'altuhu ana wa rasulullah faqtasalna. Ya, aku telah melakukannya bersama dengan Rasulullah, kemudian kami mandi. Jadi riwayat semacam ini jelas lebih diunggulkan daripada riwayat yang lain. Ini seperti riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu disebabkan karena terpancarnya air. Air maksudnya mandi, al-ma' yang pertama adalah mandi janabah, itu disebabkan karena keluarnya air mani. Jadi kalau seakan-akan riwayat ini mengatakan kalau hanya ketemu 2 khitan, selama tidak inzal, nggak wajib mandi. Kan begitu. Padahal justru ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya ketemu 2 khitan saja sudah wajib mandi. Maka mana yang lebih diunggulkan? Jelas yang lebih diunggulkan adalah riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebenarnya ini dua riwayat ini bisa dijamak juga. Bisa dijamak. Dijamaknya bagaimana? Artinya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tetap bisa kita amalkan. Kita amalkan dalam konteks apa? Dalam konteks misalnya istimna. Orang yang melakukan istimna, inzal dia. Atau misalnya dia, mohon maaf, mencium istrinya, inzal dia. Maka wajib mandi janabah. Nah, hadis ini bisa kita pakai di situ. Innamal ma'u minal ma'. Nah, sekalipun tidak berhubungan suami istri. Tapi karena inzal, keluarnya air, maka hadis ini bisa dipakai. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa diamalkan. Kemudian yang kedua, ini masih dari sisi sanad ya. Apa-apa yang berkenaan dengan riwayat itu sendiri. Ini misalnya khobar, kalau tadi berkaitan dengan rawi, ini berkaitan dengan riwayatnya langsung. Jadi khobar mutawatir misalnya, itu lebih diunggulkan dari khobar ahad. Karena dari segi subut, dari segi sumber jelas khobar mutawatir qat'i. Nah, sementara khobar ahad, dhonni. Kemudian khobar yang musnad. Hadis yang musnad lebih diunggulkan daripada hadis mursal. Hadis yang musnad itu adalah hadis yang sanadnya itu bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang terputus ya. Tidak ada yang terputus. Semuanya disebutkan rawinya. Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai ke sahabat, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis musnad semacam itu lebih diunggulkan daripada hadis mursal. Hadis mursal misalnya mursal sahabi. Dari tabi'in, misalnya hadisnya diriwayatkan terus sampai ke tabi'in, dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Mursalnya mursal sahabat. Sahabatnya tidak disebut di situ. Ini dari sahabat siapa? Ketemu dengan dalil yang musnad tadi, maka mana yang lebih diunggulkan? Yang musnad tadi yang lebih diunggulkan. Sekali lagi, kalau terjadi ta'arud di antara keduanya ini. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kembali kepada waktu periwayatan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sudah baligh atau saat dia baligh itu lebih diunggulkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang belum baligh. Kemudian yang keempat, kembali kepada metode periwayatan. Jadi hadis yang disepakati kemarfu'annya itu lebih dikuatkan daripada hadis yang masih diperselisihkan status marfu'nya. Marfu' itu hadis yang itu langsung disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sahabat mengatakan qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti hadisnya marfu'. Tapi ada hadis yang nanti tidak apa namanya? Tidak marfu' misalnya. Sahabat hanya meriwayatkan hadis tetapi tidak langsung disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dirofakkan kepada Nabi. Atau kemudian masih diperselisihkan ini apa namanya? Hadisnya ini marfu' atau tidak, atau justru hadisnya itu mauquf. Jadi nggak sampai kemudian marfu'. Masih diperselisihkan. Maka yang lebih diunggulkan adalah hadis yang marfu'nya, status marfu'nya sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah apa yang kembali pada waktu datangnya khobar. Jadi khobar atau hadis
yang itu tidak disebutkan waktunya, ini waktu kapan Nabi mengatakan ini atau kapan Nabi melakukan ini, itu lebih dikuatkan daripada hadis yang disebutkan waktunya. Tapi waktunya terdahulu, misalnya ada hadis Nabi melakukan satu hal itu di awal-awal keislaman. Kemudian ada hadis yang lain yang itu menyebutkan bahwasanya Nabi melakukan hal yang berbeda atau mengucapkan hal yang berbeda, tetapi tidak disebutkan waktunya. Maka yang lebih diunggulkan adalah hadis yang tidak disebutkan waktunya, karena bisa jadi itu adalah hadis yang menasah hadis sebelumnya. Kalau nggak bisa dikompromikan ya, maka bisa jadi hadis yang tidak menyebutkan waktunya itu telah menasah hadis yang sebelumnya atau hadis yang menyebutkan waktunya itu tadi. Nah, ini dari sisi sanad. Nah, nanti di pembahasan berikutnya ya, di pembahasan berikutnya nanti kita akan menyinggung atau membahas berkaitan dengan uh, kekuatan dalil ya, sama sunnah itu dari sisi matan dan sisi dalalahnya. Insya Allah nanti di majelis berikutnya insya Allah kita akan membahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada aku Namir Reza. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya, yang mana tema kita pada malam hari ini terkait dengan kekuatan dalil syara. Bapak Ibu, mungkin izin terlebih dahulu di awal disampaikan kembali bahwa kita mencukupkan sampai di jam 9 karena satu dan lain hal. Jadi mungkin kita hanya mencukupkan untuk satu pertanyaan saja. Kalau ada yang bertanya lagi, boleh nanti dituliskan di kolom komentar. Kami akan kirimkan ke Ustadz untuk dijawab di grup. Atau boleh juga nanti di chat ke admin. Boleh ke saya, boleh ke Ustadz Azhar. Di sini ada pertanyaan titipan. Kami akan langsung bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait hadis-hadis tentang persaksian tadi, adakah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia? Bisa dikasih contoh kasusnya. Misalnya kasus zina dan dua waris bagaimana Ustadz? Dan waris bagaimana Ustadz terkait menggunakan hadis persaksian tersebut? Ya, mungkin Nah, ada ini satu lagi silakan Ustaz Ustadz. sekalian. Kalau ada Pak satu Herman, lagi mungkin mungkin bisa langsung open disampaikan. mic di unmute Pak Herman, silakan. Pak Herman, silakan. Langsung di unmute. Pak Herman, silakan. Ya, mungkin Ada eh, sedang baik saya gangguan jaringan Ustadz. Mungkin langsung saja Ustadz untuk pertanyaan saya tadi. jawab dulu ya. Ustaz. Oh iya, silakan. Silakan Pak Herman, sepertinya lagi di perahu nih, masih di laut ya. Iya, Ustaz. Tentang Ya, perjalanan ini. ya siap 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 aman. Silakan Pak Herman langsung. Baik, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya Ustaz, tentang dalil-dalil yang seolah-olah tolak belakang. Ada satu kasus yang pernah dijelaskan oleh Syekh itu tentang eh, Hmm. Pak Herman, itu pernah terkena sihir. Dan itu dikatakan Quran itu kan, tidak ingat itu surat apa ayat berapa. Itu kan apa, kaum Quraisy itu pernah menuduh Rasulullah terkena sihir. Itu kan pernah dibahas Syekh bahwa
harus dikuatkan Al-Quran seperti yang dibahas Ustaz tadi. Pertanyaan saya itu uh, itu kenapa bisa ada riwayat-riwayat seperti itu yang sampai sudah ada riwayat seperti itu seolah-olah bertentangan dengan uh, Al-Quran. Saya juga pernah tanya dengan seorang syekh itu di salah satu pesantren online itu. Ya, baik Ustadz, sudah tertangkap pertanyaan dari Pak Herman. Bagaimana Ustadz? Enggak, tadi sempat terputus ya panjang, saya enggak menangkap eh, pertanyaannya. Baik, memang karena beliau sedang perjalanan, ya biasanya beliau kalau kajian itu sedang di laut Ustadz, masih di laut. Mungkin Masya Allah. mungkin nanti kita mintakan bantuan ke Pak Herman untuk menuliskan, ya, menuliskan ulang karena saya pun tidak terdengar jelas tadi, Ya, terpotong-potong. Minta ya mungkin dituliskan nanti. ulang akan kita jawab. Insya Allah akan dijawab Pak Herman. Ini kita ke pertanyaan dulu yang pertama, Ustadz, yang tadi dari pertanyaan titipan. Ternyata ada dua pertanyaan tadi. Contohnya, contoh pertama contoh kasusnya, kedua kasus persaksian zina, dan kasus waris. Bagaimana penerapan hadis tersebut? Ya, ya, tadi ditanyakan eh, berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia ya. Tadi yang kita sebutkan bahwa hak Allah ya yang didahulukan. Kalau orang memberikan kesaksian berkaitan dengan hak Allah itu tanpa diminta, nah itu justru dipuji. Nah, apa contoh hak Allah itu? Hak Allah itu seperti ibadah. Ibadah itu termasuk ke dalam hakullah, haknya Allah. Di antaranya adalah sholat. Misalnya. Ada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Orang yang tidak menunaikan sholat itu menurut ulama Syafi'iyah itu ada hadnya. Ada hukumannya, ada sanksinya. Disangsi bagi tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Dan apa sanksinya? Disangsi maksimal itu adalah hukuman mati. Dipenggal. Ya, sama sebagaimana orang yang murtad ya. Dipenggal. Meskipun orang yang murtad itu yang dikenai had atau hukuman dibunuh itu nanti mayatnya atau jenazahnya nggak bisa diperlakukan sebagai muslim karena dia mati dalam keadaan kafir. Tapi nanti kalau tarikus sholat, kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas ya jenazahnya diperlakukan sebagaimana muslim. Nah ini ada hak Allah yang dilanggar di situ. Kemudian kita tahu ada si fulan misalnya ya, itu nggak pernah sholat, sering meninggalkan sholat. Kemudian kita memberikan kesaksian di pengadilan ya, tanpa diminta oleh pengadilan, tanpa diminta oleh qadhi ya, oleh hakim, maka ini sesuatu yang terpuji karena kita sedang menunaikan haknya Allah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan haknya hamba, nah itu di antaranya adalah dalam kasus apa harta misalnya. Dalam kasus harta, misalnya si fulan itu tertuduh dia mengambil harta orang lain. Atau misalnya ada sengketa di antara dua orang ya, yang itu berkaitan dengan masalah harta. Ya, yang satu mengklaim ini hartanya, yang satu mengklaim bahwa itu miliknya misalnya. Nah, ini berkaitan dengan haknya hamba. Nah, kita ini kalau memberikan kesaksian kita nunggu qadhi dulu. Ada qadhi kemudian memanggil kita, meminta kita untuk bersaksi baru kita memberikan kesaksian. Karena yang sedang kita hadapi itu, yang kita berikan kesaksiannya itu adalah berkaitan dengan haknya hamba. Ya. Jadi berkaitan dengan harta, nah itu masuk ke dalam hakul ibad. Ya. Jadi haknya hamba. Jadi itu ya berkaitan dengan haknya hamba. Kemudian tadi ada pertanyaan berkaitan dengan kasus zina ya. Ini pertanyaan kedua ya. Persaksian zina. Kalau persaksian zina ini nanti 4 orang ya, jelas 4 orang yang melihat langsung. Yang melihat langsung terjadinya perzinaan itu. Dan melihat, mohon maaf ya, melihat secara langsung bahwa zina itu terjadi seperti jatuhnya timba ke dalam sumur. Dan harus 4 orang. Jadi kalau tidak 4 orang maka nanti bisa terkena had qadzaf namanya ya.
Jadi kalau cuma ada 2 orang dan dia bersikukuh mau memberikan kesaksian ke pengadilan, ya, maka nanti bisa jatuh had qadzaf karena tidak memenuhi syarat. Kemudian dalam kasus waris, bagaimana? Kalau kasus waris nanti ya, itu berkaitan dengan eh, persaksian sebagaimana dalam kasus yang lainnya yang dibutuhkan hanya 2 orang saksi. Ini kalau waris ini ya ini berkaitan dengan haknya hamba. Ya. Ini berkaitan juga dengan haknya hamba. Baik, Ustadz. Saya Sudah, rasa cukup mungkin ya. sudah. Baik. Silakan Nanti kalau Ustadz ada langsung. Ini pertanyaan langsung yang closing lain, statement atau bagaimana Ustadz? ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain mungkin bisa di japri saja ya. Karena Siap. saya mohon maaf ini harus jam 9 harus berdiri dulu. Insya Allah Baik, nanti Ustadz. di Baik. waktu yang lain bisa kita lanjutkan. Karena ini ada bagian kedua. Nanti kalau ada bagian ini yang belum ada pertanyaan yang hendak dijawab bisa kita bahas di pembahasan di pertemuan berikutnya ya. Lanjutan bagian kedua nanti insya Allah. Baik, Ustadz. Mungkin bisa closing statement barang 1 menit, Ustadz. Ya, eh, yang pertama ini nanti pembahasan tarjih ya, tarjih antar dalil ini sebenarnya ini pembahasan usul fikih. Jadi kita nanti bisa melihat secara lebih jelas dalam saksi tiga atau kemudian nanti di dalam pembahasan kitab Taisirul Usul ilal Usul ya, yang ditulis oleh Syekh Atha bin Khalil atau dalam kitab-kitab usul yang lain yang mungkin yang lebih ringkas kita bisa melihat nanti bagaimana para ulama menunjukkan atau membahas bagaimana metode yang ditempuh oleh mereka di dalam menyikapi hadis yang tanakut tadi ya, yang saling bertentangan secara lahiriah. Insya Allah nanti akan ada di Taisirul Usul ilal Usul itu nanti ada pembahasan lebih panjang lagi ya. Nah, nanti bisa merujuk ke kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Waalaikumsalam Syukran, warahmatullahi jazakallah khairan, Ustadz. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, mohon sebentar. Ada informasi yang perlu kami sampaikan. Seperti kami kirimkan di kolom chat, ada kitab yang akan diisi oleh Ustadz nantinya. Ya, yang akan diisi oleh Ustadz nantinya. Ada kitabnya, Kitab Maqasidus Shaum, karangan dari Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam. Itu akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai 21 Februari mendatang. Mulai dari pukul 6 WIB, 6 pagi sampai dengan selesai. Untuk infaknya sekitar 35.000. Bagi yang